Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tentunya sehat-sehat selalu ya. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Nah, di samping saya ada seorang narasumber yang belakangan ini cukup viral di kalangan karyawan. Nah, boleh mungkin Kak perkenalkan diri? Oke, perkenalkan, nama saya Nia Aprilia, biasa dipanggil Nia. Aku hanya seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta sih. Nah, Kania ini katanya viral di kalangan karyawan. Nah, aku mau tanya nih, viralnya karena apa? Bisa mungkin Kania jelaskan? Aku juga nggak tahu ya kok bisa viral gitu. Aku juga kaget pas taunya kok nama aku disebut-sebut. Katanya sih sebagai inspiratif wanita mandiri masa kini. Aku juga bingung kok disebut kayak gitu. Padahal aku ditanyain apa yang mereka tanyain sama aku, ya udah aku jawab apa adanya yang mengalir aja gitu, sesuai apa yang aku alamin. Jadi katanya Kania ini viral karena mulai dari kecil, umur 11-an tahun, dia sudah hidup mandiri. Padahal kita sendiri tahu kan, kalau umur 11 tahun itu pastinya masih tergantung pada orang tua. Nah, Kania boleh mungkin ceritain kenapa bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dari orang tua? Iya, sebenarnya berawal dari karena aku berasal dari keluarga yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Terus aku juga berasal dari keluarga yang broken home. Ya tahu sendirilah kalau keluarga broken home itu seperti apa. Iya. Anak-anaknya kayak nggak keurus. Ya udahlah, tahu sendiri kan, nggak perlu aku ceritain. Dari situlah aku udah mulai punya prinsip sendiri kalau aku harus bisa bangkit sendiri tanpa harus terbebani Orang tua. dari Dari- jadi beban orang tua gitu. Iya. Padahal bisa dikatakan di situ aku masih umurnya sangat muda sekali. Makanya pas aku lulus SMA aku langsung kerja. Itu aku lulus sekolah tuh umur 18-an tahun gitu. Aku udah bekerja di salah satu Jadi perusahaan swasta. Kania pas tamat SMA langsung kerja. Iya. Sebelumnya udah kerja sih. Oh, sebelum udah kerja. Dari sekolah tuh aku udah sambil kerja, sambil kerja gitu. Jadi Kania ini dari pas masih sekolah dia udah kerja banting tulang tanpa bantuan dari orang tuanya sendiri. Baik, sangat inspiratif ya bagi kaum perempuan. Ya, terus silakan lanjut. Terus dilanjut lagi di masa saat aku pertengahannya aku kerja nih, udah lulus SMA kan, pertengahan kerja, di situ aku kehilangan orang tuaku. Orang tuaku udah meninggal gitu. Terus Semoga di situ iya aku kalau merasa kehilangan, iya sih merasa kehilangan, dan aku berpikir aku udah kehilangan arah, udah nggak tahu lagi tujuan aku di mana, karena selama ini aku bekerja tuh hanya untuk pengen ngebahagiain orang tua aku. Karena memang dari kecil aku udah ngikut sama ibu itu adalah bukan hanya sekedar ibu tapi juga ayah buat aku. Tapi pas aku kehilangan dia, ya udah aku kayak kehilangan arah, aku nggak tahu aku siapa lagi yang harus aku bahagiain. Dan suatu hari aku baca sebuah kata-kata, kalau hidup itu tidak akan berhenti walaupun kita kehilangan harta yang paling berharga. Dan buat aku harta paling berharga itu adalah orang tua aku. Terus saat orang tua aku meninggal, ya aku berpikir lagi, aku masih punya harta kedua, yaitu adik aku. Masih ada dia yang harus aku bahagiain. Makanya kenapa aku masih terus semangat buat kerja. Aku kerja bukan cuman kerja terus cuman bisa ya udah buat makan bulan depan atau bulan ini, bukan. Tapi aku kerja seperti prinsip aku tuh kerja bukan hanya gaji aku bukan hanya buat makan bulannya atau bulan depan, tapi buat modal aku
buat usahaku di masa depan. Luar biasa ya teman-teman. Jadi ini merupakan suatu inspiratif bagi kaum perempuan. Jadi nasihat saya bagi kaum perempuan, lah marilah kita contohkan ya ini. Dia sudah hidup mandiri dari umur 11 tahun. Bahkan dia masih sekolah, dia udah kerja. Apalagi dia keluarganya merupakan dari keluarga broken home, yang pastinya kita tahu ya bagaimana keluarga broken home cukup menyakitkan pasti. Apalagi pas dia udah masih sekolah, orang tuanya udah meninggal, sehingga dia kembali bertanggung jawab di situ. Jadi cukup sangat memprihatin ya, dan sangat memberikan inspiratif bagi kaum perempuan. Semoga dengan tayangan ini para perempuan semua yang di luar sana tidak terlalu tergantung pada orang tua, maka mandirilah. Mungkin ada pesan-pesan buat para kaum perempuan yang di luar sana yang masih minta uang pada orang tuanya, yang masih minta ketergantungan sama orang tuanya padahal dia udah dewasa, tidak mau mandiri. Silakan kan ya. Iya, buat aku sih ya, buat perempuan yang ada di luar sana, yang mungkin ada beberapa orang yang punya nasib sama kayak aku. Kan banyak tuh yang nasibnya sama kayak aku, tapi mereka tuh udah ambil jalan singkatnya, ya udahlah nikah aja gitu ya, biar nggak sendiri gitu. Kalau kadang banyak gitu. kan? Iya. Iya, buat aku nikah itu bukan jalan satu-satunya untuk keluar dari masalah itu. Justru ya buat kamu bisa keluar dari masalah itu adalah kamu rubah pola pikir kamu, rubah semua yang ada yang kamu hanya inginnya intens, rubah semuanya. Pokoknya apa ya, semua keberhasilan itu butuh proses. Jangan hanya karena lihat kok masalahku banyak banget ya, ya udah deh aku gini aja biar selesai gitu. Bukan. Jadi terima kasih buat Kania atas Sama-sama. waktunya serta motivasinya bagi kaum perempuan yang di luar sana. Jadi semoga perempuan yang di luar sana mendengar apa yang Kania cerita, dan mari kita hidup mandiri tanpa minta ketergantungan dari orang tua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan lupa sholat, perhatikan sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Assalam.